pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saling diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya pada malam hari ini, yakinkah engkau Tuhan itu penolong dalam setiap kehidupan? Saya tanya kepada Bapak Ibu saudara, yakinkah kita bahwasanya Tuhan itu menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita? Yang yakin bisa lambaikan tangan kalau Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Rata-rata yakin. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, seberapa banyak kita masih hidup dalam ketakutan? Saudara, gampang mulai kita, oh saya yakin Tuhan penolong saya. Mungkin ada di antaramu yang hari ini kontraknya tinggal 1 bulan belum diperpanjang pengulet waktu. Ada mungkin yang saat ini kau dapat SP3 yang mungkin nyawamu tinggal ya. Saudara, kitab Ibrani itu sampai hari ini belum diketahui dengan jelas, dengan pasti siapa yang menjadi penulis kitab ini. Tapi kalau kita melihat gaya tulisan dari kitab Ibrani itu menuju kepada Rasul Paulus. Tapi yang pasti yang menulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa yang menulis. Tapi penulis kitab Ibrani ini memiliki sebuah keyakinan yang besar. Makanya dia katakan begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Dari mana timbul keyakinan dari seorang penulis kitab Ibrani? Sampai dia dengan yakin dia berkata bahwasanya Tuhan itu penolongnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, di bagian B dikatakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keyakinannya itu karena firman Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Katakan amin. Istrimu tidak akan pernah bisa berada dengan engkau 24 jam. Suamimu, apalagi pacarmu, tapi Tuhan 24 jam dia akan bersama dengan engkau. Nah, saya katakan tadi di awal, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati. Keyakinan penulis kitab Ibrani itu dia dapat dari firman Tuhan. Ingat, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam kitab Mazmur, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ketika Tuhan katakan aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, itu ya dan amin. Sekalipun hari ini engkau berada dalam posisi jalan buntu, di depan tidak ada jalan, di belakang tidak ada jalan, samping kanan tidak ada, samping kiri tidak ada, apa yang harus kau lakukan? Kau menghadap ke atas. Jalan itu ada di atas. Amin. Jadi kita nyanyi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Betul saudara, banyak perkara yang kita tidak bisa mengerti dalam kehidupan. Awal saya datang ke tempat ini saya tidak mengerti kenapa Tuhan gamparkan saya di kota debu ini. Sampai berapa bulan kemudian ada banyak orang dan beberapa perusahaan datang ke gereja kami. Pendeta, bisa nggak bantu kami melayani di perusahaan kami? Begitu sampai saya mengerti maksud Tuhan, tempatkan saya di sini. Saya datang memberkati. Karena tidak banyak dari engkau bisa keluar beribadah di gereja. Kalau bayangkan bagaimana orang-orang yang di kilometer 70, 36, 38, 27, 15. Pada hati
yang datang. Bagaimana denganmu? Di situlah saya mengerti kenapa Tuhan tempatkan saya di kota debu ini. Dan saya bersyukur masuk ke tahun ke-6 Tuhan tetap tolong. Karena belum boleh pilih, saudara. Saya sudah nyaman di Jakarta. Yang kalau saya pusing, saya bisa datang ke mall, saya bisa nonton bioskop. Ya kan? Kalau di sini pusing apa? Mau keluar dari rumah debu. Di Lele udah nggak ada pantai, saudara. Awal-awal kami masih bisa di pantai di belakang bandara itu masih bisa kami mandi. Kami harus ke Gemar, dan melewati Gemar itu melewati debu yang bukan sedikit, saudara. Tapi karena pekerjaan Tuhan, saya ada sampai hari ini masih. Dan karena pertolongan Tuhan, saya masih kuat. Saya mau katakan kepada engkau yang ada di tempat ini, engkau yang sudah bekerja di sini lebih dari 5 tahun, kalau engkau bisa kuat, itu bukan karena hebat engkau, bukan karena pimpinan mempercayakanmu, tapi karena Tuhan yang taruh engkau di sini. Tuhan percayakan engkau di sini untuk menjadi berkat. Amin. Saudara, kita harus menyadari bahwasannya keyakinan kita kepada Tuhan itu akan menimbulkan keberanian. Keyakinan kita kepada Tuhan yang penuh itu akan menimbulkan keberanian. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya keyakinan penuh kepada Tuhan. Dia katakan kepada Nebukadnezar pada waktu itu, kalaupun Tuhan yang kami sembah pada hari ini tidak melepaskan kami, asal Tuhan tahu kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Ada keberanian yang diperoleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia harus apa? Mempertahankan imannya dengan nyawanya. Dia harus menyembah patung, dia harus menyembah Allah lain. Tapi dengan penuh keyakinan dia katakan dia tidak akan menyembah sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Dan Tuhan tidak melepaskan dia dari masalah itu. Tuhan izinkan dia masuk dalam masalah itu, dan mereka tidak tahu. Saudara, orang-orang yang mau melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati, saudara, dengan panasnya hati. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, satu helai rambut pun tidak terbakar dalam itu. Apa yang membuat engkau takut? Apa ketakutanmu hari ini? Kita Mazmur katakan, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, kalau kita takut dalam kehidupanmu, kau harus percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, iblis akan senantiasa menanamkan setiap ketakutan dalam kehidupanmu. Engkau yang mungkin udah umur 30 ke atas, iblis akan katakan, kamu tidak ada jodohmu. Kamu mau jadi perawan tua, bujang lapuk. Kalau bahasa sini katakan masa di pohon. Saudara, saya nikah umur 33 tahun. Ada seorang jemaat katakan begini, Pak Pendeta, jangan sampai masih di pohon. 1 tahun sebelum nikah, saya katakan kepada Tuhan di hadapan anak-anak muda, saya belum punya pacar pada waktu itu. Saya katakan begini, tahun depan saya nikah. Saya nggak tahu siapa saya itu. Tapi saya katakan tahun depan itu penutupan ibadah pemuda. Tahun depan saya nikah. Nikah saya 2023 Oktober saya nikah. Dan teman saya di kampung, satu angkatan saya belum nikah, dia sudah nikah.
Saya katakan sama dia, betul kamu nikah duluan, tapi saya punya anak. Dan terjadi 9 tahun mereka nikah, mereka gak punya anak. Baru tahun kemarin mereka punya. Saya duluan punya anak. Kenapa? Ada keberanian yang Tuhan taruh rasa punya iman dan itu. Saya tahu Tuhan saya itu penolong. Saya tahu Tuhan saya itu tidak terbatas. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah penolongku. Apa yang akan dilakukan manusia? Tidak bisa dipungkiri di sekelilingmu yang mengatakan temanmu itu kadang menjatuhkan kau, kadang menjelekkan kau, kadang ngomongin engkau. Tapi kalau kau sadar Tuhan penolongmu, dia tidak akan bisa menjatuhkanmu. Karena Tuhan di pihak kita. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma, jika Allah di pihak kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Sedangkan kalau saudara berjalan sama Mr. Kevin saja, saudara sudah merasa paling punya ini toh. Iya toh? Nah, saudara ini berjalan bersama dengan Tuhan yang punya alam semesta, bukan hanya yang punya tambang, saudara. Tuhan yang punya emas, Tuhan yang punya batu bara, Tuhan punya matahari, bintang, dunia ini. Kenapa kita harus takut? Saya mengatakan jangan pernah berikan uang ketakutan dalam hidup. Hatimu, hidupmu itu tempat menyimpan firman Tuhan, bukan tempat menyimpan perkataan-perkataan bohong iblis. Dan saya mengatakan kepada kita, apa yang iblis katakan itu bohong. Dan nanti bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Artinya semua yang diperkatakan iblis itu berkata dusta. Dan seringkali iblis pakai teman kita untuk mengatakan dusta. Ketika kita mulai gagal, teman kita mungkin mulai kata, sudah Jo, anak kamu tidak bisa. Sudah Jo. Seringkali juga iblis pakai kita untuk mengatakan hal yang negatif kepada teman kita. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semua yang ada di tanah aman, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan, Dia Allah yang sanggup menolong setiap hidup. Amin. Jangan pernah takut menjalani kehidupan. Sekalipun hari ini kau belum melihat jawaban Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Saya mau katakan kepada kita, saudara penolong itu adalah seseorang yang lebih kuat dari yang ditolong. Yang lebih kuat dari kita itu cuma Tuhan. Yang lebih hebat dari kita itu cuma Tuhan. Yang lebih mampu dari kita itu cuma Tuhan. Jadi penolongmu itu hanya Tuhan yang bisa menolong engkau setiap saat, unlimited, tanpa batas. Engkau bisa minta pertolongan Tuhan kapan saja, dan pertolongan Tuhan itu tidak terjadi ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Enggak, saudara. Bangsa Israel, mereka berteriak kepada Tuhan ketika apa? Ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan menolong kehidupan mereka. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak terjadi bagi setiap orang-orang yang benar saja, tapi pertolongan Tuhan itu terjadi kepada orang-orang yang meyakini Tuhan, Dia sanggup menolong kehidupan dia. Kalau pertolongan Tuhan terjadi bagi orang-orang benar, kapan kita bisa benar? Kita tanya kepada kita, kapan kita bisa benar? Bisa kita satu hari tidak melakukan dosa? Kalau bicara standarnya Tuhan kebenaran itu sempurna. Jadi jangan
terintimidasi dengan iblis. Sering kali dikatakan, nganai cuma masalah kecil saja, kasih susah Tuhan saja. So berdosa lagi, so bikin dosa lagi, mau berdoa apa Tuhan? Itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering kali iblis tanamkan perkataan-perkataan seperti itu. Kita yang bikin salah, minta pertolongan sama Tuhan, nggak malu, itu kan yang iblis tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berani menghadap Tuhan. Pada dasarnya saudara, Tuhan tidak pernah membatasi kita. Saudara tahu nggak? Kenapa nanti yang dipulihkan itu bukan bait Allah atau kemah Musa, tapi yang dipulihkan adalah kemah Daud. Saudara tahu nggak bedanya kemah Daud sama bait Salomo sama kemah Musa? Kemah Musa itu ada sekat, ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu tempat hadirat Allah. Begitu juga dengan bait Allah. Tapi kemah Daud dia cuma satu, tidak ada batas. Kenapa yang dipulihkan harus kemah Daud? Karena Tuhan gak mau ada batasan antara kita. Amin. Karena batasan itu Yesus sudah apa? Yesus sudah potong. Yesus sudah hancurkan lewat pengorbanan. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan, kan ada dalam kitab Matius, seorang pemungut kaya sama seorang apa? Ahli Taurat mengucapkan kata Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, nggak layak, nggak pantas. Tapi apa Tuhan menolong dia? Enggak, saudara. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak dilihat dari kita hidup benar dulu baru Tuhan menolong. Nah, ketika kita yakin kepada Tuhan bahwasanya Dia bisa menolong kehidupan kita, makanya Dia akan tolong. Sebab dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong. Di sini bukan dikatakan sebab karena aku hidup benar dan aku bisa berkata Tuhan menolong. Enggak. Tapi dengan keyakinan. Makanya saya tanya tadi, seberapa yakin kita kepada Tuhan? Seberapa yakin kau dengan Tuhan? Tuhan yang kau tidak pernah lihat, Tuhan yang kau tidak pernah jumpai secara muka dengan muka. Kita kan gak pernah bertemu dengan Tuhan secara muka seperti ini. Nanti ketika Tuhan datang kembali baru kita bertemu. Tapi untuk saat ini kita hanya punya iman bahwasannya Dia adalah Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum melihat Tuhan bentuknya seperti apa. Ya benar. Dan Kejadian katakan kita serupa dengan segambar Allah, berarti rupa Allah sama dengan kita. Tapi wujudnya seperti apa kita tidak pernah tahu. Tapi sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, kita punya keyakinan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap kehidupan kita. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau katakan kepada engkau jangan pernah takut dengan dunia ini. Jangan pernah takut dengan dunia ini. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, mari milikilah keyakinan bahwasannya Tuhan itu menolong. Nah, respon kita apa? Tadi respon kita apa? Jangan pernah kita hidup dalam ketakutan. Buang setiap ketakutanmu. Jangan biarkan hidupmu itu diisi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak ada gunanya. Jangan merasa.
Dalam Alkitab ditulis 365 kali dikatakan jangan takut. Artinya setiap harinya jangan pernah kita takut. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Jadi buat engkau pada malam hari ini beribadah di tempat ini, saya mau katakan, walaupun hari ini ada beban, ada masalah, ada persoalan, jangan takut. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kau masuk di gua singa. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kau masuk di perapian yang menyala. Mungkin hari ini Tuhan izinkan kau dalam masa penantian 25 tahun. Tapi ingatlah, pertolongan Dia itu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Dia itu tepat pada waktu. Tundukkan kepala.